Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya perkenalkan, nama saya Nur Salim, SC MSI. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah akuntansi keuangan 1. Sebelum kami mengajar, maka kami sampaikan dulu rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada di program akuntansi, kemudian berada di semester 2, kemudian total SKS-nya ada 3 SKS. Prasyarat mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa telah lulus pengantar akuntansi. Akan kami sampaikan beberapa materi tentang akuntansi keuangan 1, diantaranya deskripsi mata kuliah akuntansi keuangan 1. Kali ini akan membahas konsep dasar pelaporan keuangan, pengakuan dan pengukuran akun-akun dasar pada laporan posisi keuangan dan laba rugi sesuai dengan PSAK. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah 1, memahami kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan mencatat transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Yang keempat adalah menganalisis akun-akun atau mahasiswa harus mampu menganalisis akun-akun aktiva lancar dan aktiva non lancar. Pada mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini, materi-materi yang akan disampaikan ada 14 kali pertemuan. Di antaranya untuk materi pertama yaitu pengantar pelaporan keuangan dan kerangka konseptual, kemudian yang kedua PSAK dan standar internasionalnya, kemudian ada yang ketiga kas dan setara kas, kemudian yang keempat pengendalian kas, kemudian yang kelima piutang dan catatan kerugian penurunan nilai, kemudian keenam persediaan dan PSAK 14, kemudian yang ketujuh ada investasi jangka pendek, kemudian yang ke-8 pada pertemuan ke-8 akan diselenggarakan UTS. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9 yaitu aset tetap dan penyusutan. Kemudian yang pertemuan ke-10 ada aset tak berwujud. Kemudian pertemuan ke-11 ada penurunan nilai aset. Kemudian ke-12 ada kewajiban jangka pendek. Kemudian ada pertemuan ke-13 yaitu kewajiban jangka panjang dasarnya. Kemudian yang ke-14 ada ekuitas pemilik. Kemudian ke-15 ada materi penyusunan laporan keuangan secara komprehensif, serta yang ke-16 akan ditutup dengan UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini ada 1, ceramah interaktif, kemudian yang kedua latihan soal, kemudian studi kasus tentang laporan keuangan, lalu ada diskusi kelompok. Demikian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 kami sampaikan. Sebelum kita memulai perkuliahan pagi ini, maka kita harus berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sejenak kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan. Hari ini adalah pertemuan ke-9 ya, mengenai aset tetap dan penyusutan.
Yang kemarin kita sudah mempelajari aset lancar, yaitu yang bertemakan dengan subtema aset lancar. Sekarang kita teruskan untuk pertemuan ke-9 adalah aset tetap dan penyusutan, gitu ya. Apa itu aset tetap? Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian digunakan untuk kegiatan operasional, ya, tidak untuk dijual. Nah, kuncinya itu tidak untuk dijual. Beda kalau aset perusahaan untuk dijual, bukan namanya nanti berarti aset lancar atau persediaan barang dagang yang masuk kategori aset lancar. Jenisnya macam-macam, contohnya ada tanah, kemudian ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, kemudian peralatan kantor, kemudian inventaris kantor dan macam-macam. Yang intinya adalah suatu aset yang berwujud tapi tidak, tujuannya untuk tidak dijual, ya. Kemudian sekarang masuk ke karakteristik sebuah aset tetap. Jadi sesuai dengan tadi ciri-cirinya, tentunya aset tetap pertama karakteristik atau bentuknya adalah ada wujud fisiknya atau berwujud fisik. Nah, aset tetap ini bisa dilihat, diraba, dilihat, disentuh secara fisik bisa. Kemudian digunakan untuk kegiatan operasional, mesin misalkan, untuk memproduksi barang produksi. Kemudian ada kendaraan untuk kegiatan mengangkut barang. Kemudian misalkan ada komputer dan sebagainya, itu untuk membuat laporan dan sebagainya. Tentunya yang ketiga, karakteristik berikutnya adalah mereka aset tetap ini memiliki umur ekonomis, karena aset tetap itu semakin lama semakin menyusut nilainya, dalam arti gitu ya. Nah, karena bisa rusak, bisa aus dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah aset tetap itu tidak untuk dijual, ya, tidak untuk dijual. Kalau untuk dijual namanya barang dagang. Kemudian kalau dilihat dari nilainya, yang terakhir ini nilainya sangat besar. Contoh tanah, bangunan, itu nilainya relatif sangat besar. Nah, kalau kita lihat klasifikasi aset tetapnya, itu terdiri bisa aset yang tetap berwujud dan ada yang tidak berwujud. Kalau yang berwujud itu ya contoh bangunan, kendaraan, kemudian mesin, alat-alat, peralatan dan sebagainya. Kalau yang tidak berwujud itu bisa hak cipta, paten, suatu merek dagang. Jadi ini ya, paten itu merupakan suatu aset tetap, bisa dapat dikatakan suatu aset tetap karena mereka punya nilai, ya. Karena hak paten, hak cipta, merek dagang itu bisa mempunyai nilai. Nah, sekarang masuk ke bagaimana cara memperoleh aset tetap. Satu, ya, bisa dengan cara membeli, ya, baik membeli secara tunai maupun kredit. Kemudian bisa dengan menukar aset. Yang ketiga, bisa menukar aset, kemudian bisa membangun sendiri atau membuat sendiri. Perusahaan itu membuat sendiri. Lalu yang kelima, bisa mendapatkan hibah.
dari pihak ketiga, misalkan dari pemerintah atau dari pihak ketiga yang lain. Nah, tentu kita kalau sudah bicara soal aset tetap, nah, bagaimana memperolehnya, ada 5 kategori memperolehnya, maka tentu ada 5 pencatatan model, ya, kalau dalam aplikasi. Satu, bagaimana kalau aset tetap itu diperoleh, ya, diperoleh dari pembelian secara tunai. Nah, lagi-lagi ini contoh aset dibeli secara langsung dengan tunai, ya, dengan menggunakan kas, yaitu contoh membeli mesin seharga 50 juta. Ini secara tunai. Maka dapat dicatat pada tanggal berapa itu. Nah, tanggal, kemudian ada mesin, kemudian terhadap kas nilainya adalah 50 juta. Ya. Jadi nanti mesin akan bertambah 50 juta nilai mesinnya dalam laporan keuangan, nanti kasnya akan berkurang 50 juta karena untuk membeli mesin. Nah, ini ada contoh lain, ya. Ini ada toko atau UG atau apapun lah di Sahabat pada tanggal 16 Juni 2025 ini membeli sebuah kendaraan yang akan digunakan sebagai alat transportasi perusahaannya. Harga dalam fakturnya, harga dalam fakturnya itu tertulis, ya, 6 juta. Tulis 6 juta dengan termin pembelian 5/10 N/30. Biaya administrasi pembelian kendaraan 250 juta yang meliputi PPN, kemudian pembuatan surat-surat serta biaya untuk membawa kendaraan sampai ke perusahaan. Nah, apabila toko atau UD Sahabat membayar pembelian kendaraan tersebut melebihi tanggal 26 Juni 2025, nah, maka jurnal untuk mencatat transaksinya kendaraan adalah sebagai berikut nih, ya. Ya, jadi kasnya ini menjadi kendaraan ini, nilai kendaraan menjadi 5.950.000, kasnya yang keluar adalah 5.950.000. Kenapa 5.950.000 tidak 6 juta? Karena dia membelinya atau membayarnya itu di bawah 10 hari, ya, sehingga mereka mendapatkan cashback, ya, atau sebanyak 5% dari 6 juta. Iya. Nah, atau cashback atau potongan tunai 5% dari 6 juta. Nah, bagaimana kalau mereka membayarnya itu di atas 10 hari, maka tidak ada potongan, sehingga dia membayarnya. Nah, sekarang kalau tidak ada potongan, maka dia harus membayarnya seluruhnya. Nah, lagi-lagi di sini ada fakturnya 6 juta, ada kemudian potongan tunai 5%, kemudian biaya pembeliannya bla 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 dan sebagainya, sampai dengan surat-surat sampai membawanya ke perusahaan itu sekitar 250.000, sehingga totalnya ini 5.950.000 yang uang yang dikeluarkan. Berarti nilai aset, nilai aset perolehan kendaraan ini sebanyak 5.950.000. Oke, ya, lanjut kita lanjutkan. Nah, sekarang pembelian aset secara kredit. Nah,
Secara kredit tentu kita, kalau berdasarkan kredit maka akan muncul utang usaha. Utang usaha. Contohnya ini sebuah CV angkasa ini membeli sebuah truk dengan cara mengangsur atau kredit, ya. Harga truk jika dibeli secara tunai itu 25 juta. Ini contoh saja ya, 25 juta. Nah, pembayaran pertama sebesar 10 juta dilakukan saat truk diserahkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2025. Kekurangannya akan diangsur 3 kali yang harus dibayar tiap tanggal 31 Desember dengan beban bunga 10%. Nah, beban bunganya dilihat ini adalah 10% per tahun dari saldo utang. Ya. Nah, maka kendaraan ya, maka tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan 1 ini saat pembayaran ini akan muncul kendaraan 20, nilai kendaraannya 25, kemudian utangnya akan muncul 15 juta karena kasnya yang sudah dibayar pertama 10 juta. Tidak akan muncul utang usaha atau utang pembelian kendaraan sebanyak 15 juta. Sehingga tahun-tahun berikutnya harus membayar gitu ya. Nah, biaya bunga pembelian kendaraan. Nah, karena saat nilai utang pertama 15 juta, maka 10% dikalikan 15 juta. Ini ada biaya bunga pembelian kendaraan 1 juta, 1.500.000 karena 10% dari 15 juta. Kemudian utang pembelian kendaraan 5 juta karena tadi dibagi 3, sehingga kas yang harus dikeluarkan adalah 6.500.000. Ini tahun pertama. Nah, bagaimana dengan tahun kedua? Tahun kedua, maka biaya bunganya ini berubah karena 10% kali saldo utang. Saldo utang sekarang tinggal 10 juta. Maka beban bunganya adalah 10% kali 10 juta. Nah, kalau 10% kali 10 juta, maka biaya bunga pembelian menjadi 1 juta. 10% dari 10 juta. Kemudian utang pembelian kendaraan 5 juta, kurang 5 juta. Kemudian kas yang dikeluarkan sebanyak 6 juta. Dan yang berikutnya tanggal 31 Desember tahun berikutnya, maka utang tinggal 5 juta. Bisa ini langsung dibeli ya, langsung dibayar. Kemudian untuk menghitung bunganya, maka bunga adalah 10% kali saldo utang. Saldo utangnya adalah 5 juta. Sehingga kas yang dikeluarkan 5.500.000, semakin sedikit karena dia pakai saldo menurun. Jelas ya? Lanjut. Nah, sekarang aset bisa dibeli secara lamsam atau membeli jenis aset dengan satu harga. Ya, satu harga. Contoh tanah, bangunan pabrik, terus mesin langsung dibeli gitu saja. Ya, misalnya langsung dibeli 1 miliar, 2 miliar gitu bisa. Nah, ini contoh ya. Contoh PT Nirwana akan membeli sebuah aset tetap ya dari sebuah perusahaan yang mungkin bangkrut gitu ya. Terus kemudian akan dihidupkan kembali. Nah, ini seluruhnya kedua belah pihak seluruhnya adalah
akan diperoleh harga yang disepakati. Harga disepakati adalah 850 juta. Nah, 850 juta. Kemudian biaya admisi pembelian aset tetap dibeli tersebut siap digunakan adalah 50 juta. Ini biaya administrasinya sampai aset tetap itu bisa digunakan atau dipakai. Nah, diketahui harga pasar saat itu. Nah, contoh ini tanahnya pabrik itu kalau diketahui harga pasarnya 600, kemudian pabriknya 300, kemudian mesinnya 300. Ini dalam angka jutaan ya. Kemudian sehingga kalau di total seluruhnya 1,2 miliar. Ini harga pasar. Tapi disepakati dibeli dengan angka 850 juta. Kemudian ada biaya-biaya persiapan sampai aset itu siap digunakan adalah 50 juta. Oke. Sehingga kita menghitungnya berapa sih nilai asetnya. Nah, berapa sih nilai aset tanahnya, aset mesinnya, aset bangunannya. Nah, itu mereka maka akan bisa dihitung dengan cara dibandingkan. Misalkan tanah ya, tanahnya berapa? Tanahnya berarti 600 dibagi 1,2 miliar dikalikan berapa? Nah, dikalikan 900. Kenapa 900? Karena ada 50 juta untuk biaya persiapan. Sehingga totalnya masing-masing kita ketahui bahwa tanah nilainya 450 juta, kemudian bangunannya 225 juta, lalu mesinnya 225 juta. Inilah yang nanti masuk di dalam pembukuan. Ya. Oke. Masuk ya? Oke, kemudian lanjut. Ditukar dengan aset lain bisa, kemudian ada dibangun sendiri. Kalau membangun sendiri itu nilai aset tetapnya itu adalah nilai bahannya. Kalau membuat sendiri mesin ya pokoknya nilai bahan bakunya, kemudian plus biaya operasional atau biaya pembuatannya. Ini contoh biaya untuk beli bahan bangunan itu sebesar 100 juta. Lalu mengalokasikan dana untuk biaya operasional pembuatannya itu 75 juta. Maka nilai aset ya, sebenarnya nilai aset gedung itu adalah totalnya 175 juta karena berasal dari nilai bangunan plus biaya operasional. Gitu ya. Kemudian dilanjut lagi, bisa berbentuk dana hibah, berasal dari hibah atau donasi. Jadi aset tetap itu bisa berasal dari hibah ya. Hibah contoh sebuah koperasi Merah Putih sekarang kemudian mendapatkan bantuan dan hibah dari pemerintah 450 juta untuk kendaraan dan modal operasional sebanyak 250 juta. Sehingga maka jurnal yang digunakan adalah mendapatkan duit atau kas masuk 250 juta, kemudian ada kendaraan 450 juta, kemudian nanti totalnya adalah modal hibah menjadi 700 juta. Nah, ada metode garis lurus. Metode ini yang dianjurkan ya. Karena metode ini adalah yang bisa digunakan ketika perusahaan untuk membuat laporan perpajakan. Namun metode-metode yang lain itu bisa juga dipakai. Jadi penyusutan garis, metode penyusutan kalau menggunakan metode garis lurus itu adalah rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Contoh ini mesin dibeli dengan harga 100 juta, nilai residunya
10 juta, lalu diperkirakan masa manfaatnya itu ada 5 tahun. Sehingga perhitungan harga nilai penyusutan ini adalah 100 juta, kemudian dikurangi 10 juta, dibagi 5, sebanyak 18 juta. Ini adalah nilai penyusutan per tahun. Nah, sehingga bisa dihitung dari setiap tanggal 31 Desember ini beban penyusutan mesin itu ada 18 juta. Sehingga akumulasi penyusutan mesin juga bertambah 18 juta per tahun. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah nilai akumulasi penyusutan pada jenis mesin yang sama tapi di perusahaan yang berbeda itu apakah bisa berubah? Oh ya. Terima kasih. Jadi nilai aset ini setelah aset ini didapatkan, maka akan ada penyusutan setelah digunakan. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Apakah ya dari nilai akumulasi penyusutan aset tetap ini di setiap, walaupun asetnya mesinnya itu jenisnya sama, tapi di perusahaan yang berbeda itu bisa berbeda nilainya. Bisa, karena setiap perusahaan itu memiliki metode penilaian terhadap penyusutan aset yang berbeda. Jika metode itu juga yang berbeda, maka akumulasinya juga berbeda. Oke, kita akhiri dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka nanti tugas-tugas akan kami kirim melewati si akad gitu ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sama-sama.